wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara observasi praktik kinerja kepala sekolah di PMM kita, yaitu dengan bertemakan memandu perencanaan pembelajaran. Ya, di sini kita selama proses belajar mengajar tentunya punya perencanaan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Tentunya banyak yang kita alami kesulitan sebelum proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu, Bapak sekarang akan membuat suatu catatan masing-masing guru nanti ditempelkan di depan apa saja keluhan kesulitan selama mengajar di kelas, ya Bapak Ibu. Dibagi ke satu guru lalu ditempelkan di sana, menulis kesulitan apa saja selama mengajar di kelas, baik proses mengajar, sekarang bersiswa, kesulitan yang dihadapi. Nanti kita akan baca di sana. Nah, disitulah kita akan membuat perencanaan untuk lebih baik lagi ke depannya setelah ada masalah. Kita mendata dulu hasilnya. Ya, Bapak Ibu ya. Dan lanjut. Nah, setelah kita mengetahui hasil data, nah baru kita akan merencanakan bentuk bagaimana perencanaan pelaksanaan pembelajaran kita. Tujuannya yaitu tingkat upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang ada di PMM kita. Ya, lanjut. Tujuannya sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kita sudah memimpin diskusi ini ya. Kepala sekolah menggunakan hasil analisis data sebagai dasar pengambilan putusan. Nah, kita sekarang lagi mengumpulkan masalah-masalah yang kita hadapi per kelas. Kita mendata dulu. Setelah itu, kepala sekolah memandu menerapkan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Nah, setelah kita kumpulkan, kita rencanakan, kita musyawarahkan, akhirnya akan menetapkan apa bentuk pembelajaran kita selanjutnya. Ya, lanjut. Apa itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Jadi kita itu perencanaan pembelajaran perlu adanya alat peraga, ya, persiapan atau media. Seperti kita jalan ini termasuk media yang kita gunakan, ya. Kalau yang sudah Bapak Ibu setelah step ke situ, maka kita bisa bermusyawarahkan. Lanjut. Tentunya perencanaan pembelajaran, tahapan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaannya pembelajaran merupakan implementasi dari perencanaan pembelajaran yang berarti penerapan secara nyata. Rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh guru dengan perencanaan pembelajaran akan berjalan lebih baik pula. Langkah-langkah penyusunan pembelajaran. Nah, seperti kita sudah pastinya akan membuat RPP, ya. Lanjut. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil data untuk kita musyawarahkan kriteria bagaimana yang akan kita pilih, ya.
Ya, untuk langkah penyusunannya pembelajaran. Ya, sekarang Bapak baca hasil yang kita hadapi seperti kurangnya interaksi dalam pembelajaran. Ya, anak-anak sering tidak masuk sekolah, ya. Berarti kesulitan kita ini minat belajar anak itu belum terlalu termotivasi, ya. Siswa terlalu banyak, ya, karena kita rombolnya sedikit, ya, dan gurunya terbatas. Siswa terlalu banyak, ya, karena kita rombolnya sedikit, ya, dan gurunya terbatas. Tidak terbaca tadi, kurangnya sumber daya yang memadai, kurang fokus mengikuti pembelajaran dan lebih banyak mengobrol dengan temannya, sulitnya menjaga konsentrasi dan motivasi siswa. Berarti hasil data yang kita akan musyawarahkan seperti analisis pencapaian pembelajaran guna menyusun tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ya, karena hal itu menyesuaikan tahap perkembangan siswa dari segi usia. Jadi usia anak-anak itu dari kelas 1 ke kelas 6 sangat berbeda-beda. Lanjut. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kekuatan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Hasil dari asesmen diagnostik kemudian bisa digunakan pendidik sebagai rujukan. Nah, dari asesmen ini yang kita buat data tadi sebagai pedoman kita untuk cara proses belajar mengajar kita di kelas. Ya, itu. Buat modul ajar, ya, modul ajar dalam pembuatan pembelajaran jangan lupa juga untuk selalu mengerjakan modul ajar yang guru, karena pada dasarnya modul ajar bermanfaat melengkapi perangkat ajar yang memandu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Modul ajar itu bagaimana Bapak Ibu? FPP, ya. Ya, nah kita selanjutnya tentunya di BUM kita sudah ada komunitas. Nah, komunitas kita setiap bulan sekali kita gunanya untuk membahas apa saja yang kita hadapi selama proses belajar mengajar. Lanjut. Sesuaikan perencanaan pembelajaran dengan tahap pencapaian dan karakteristik peserta didik. Setiap siswa juga memiliki karakteristik. Apa itu karakteristik, Bapak Ibu?
karakter ya, ciri-cirinya ya. Oleh karena itu saat membuat teaching plan, ada baiknya guru juga mempertimbangkan karakter siswa secara keseluruhan. Jika ternyata karakter sebagai siswa yang guru bimbing adalah aktif, tidak ada salahnya jika guru melakukan banyak kegiatan belajar mengajar yang memerlukan banyak dan kreativitas. Selain itu, bila perlu sesekali guru juga bisa melakukan proses belajar di luar ruang kelas. Berarti proses belajar mengajar itu tidak harus di dalam kelas, berarti di luar kelas bisa dimanfaatkan, misalnya di halaman sekolah, di perpustakaan, ya. Itu langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah, seperti setelah kita proses belajar mengajar, tentunya kita evaluasi, ya. Siswa juga dievaluasi, kegiatan kita, kepala sekolah dan guru tentunya adanya evaluasi, seperti melakukan observasi kita lakukan sekarang. Bapak juga dievaluasi oleh atasan Bapak, ya. Langkah yang telah dilakukan setelah guru melakukan berbagai cara membuat teaching plan, di atas jangan lupa menganalisis hasilnya. Nah, dianalisis mana yang siswa yang sudah mampu membuat berhasil atau tidaknya, ya. Siapa saja siswa yang masih mengalami kesulitan memahami materi, ya. Membuat teaching plan memang tidak semudah yang dibayangkan, karena ada banyak hal detail yang perlu dituliskan perencanaan pembelajaran. Tapi kalau guru berhasil membuat perencanaan pembelajaran yang detail, maka kemungkinan guru berhasil menjalankan proses belajar mengajar dalam 1 semester, ya. Tapi tidak semua guru bisa berhasil, tapi berusaha untuk bisa berhasil. Lanjut. Perumusan pembelajaran, merumuskan RPP, pedoman kurikulum dan silabus guru, juga memperhatikan aturan-aturan tersebut. Apalagi sekarang kurikulum merdeka, ya, tidak lagi per tema, jadi sudah kembali lagi mapel, ya, pencapaian pembelajaran, karakteristik pembelajaran, metode pembelajaran. Metode itu bagaimana? Metode kita menyampaikan materi, ya. Tentunya materinya berbeda-beda, metode juga berbeda-beda. Nah, prinsip penilaian kan ada tanya jawab, diskusi, kelompok, sumatif, apa yang bentuk jenis evaluasi, apa itu? Objektif, ya. Lanjut. Pencapaian pembelajaran. Nah, pencapaian ini proses pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar secara bermakna, baik siswa untuk membuka keunikan potensi dirinya dalam integrasi pengetahuan. Nah, keunikan potensi dirinya, anak-anak itu, ya, Bapak Ibu, berbeda kemampuannya. Ada yang mampu matematika, ada yang berjas, ya. Kegiatan pemberian pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi cerpen pembelajaran antar siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Dalam rangka pencapaian pembelajaran berupa aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu, kemampuan, karakter, keunikan pada anak. Misalnya di kelas itu kita data yang mampu IPA, yang mampu matematika, ya. Lanjut. Karakteristik pembelajaran, ya, ciri-cirinya atau sifat yang melekat pada pembelajaran dapat membedakan dari kegiatan lain. Karakteristik pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti kurikulum. Sekarang kita ini masih ada 2 kurikulum, ya, belum seluruhnya. Ada tahun ini kita rencanakan kelas 2 dan 5, insya Allah tahun depan 3 dan 6, dan semuanya bisa melaksanakan kurikulum merdeka.
modelnya, pendekatannya, strategi, metode, atau teknik pembelajaran. Salah satu pendekatan secara aktif adalah pendekatan pembelajaran saintifik, mendekatkan pada proses pencapaian pengetahuan daripada transfer pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bukan kita tuh mentransfer pengetahuan, bisa siswa itu diterapkan di lingkungannya, di rumahnya. Misalnya di sekolah sudah diajarkan sholat, ya, harapan kita dia bisa melakukan sholat di rumah, jangan pas belajar aja dia melakukan sholat. Apalagi yang bisa diharapkan dari siswa itu setelah dia pulang dari sekolah atau di rumah, Bapak Ibu, selain agama, membiasakan hidup bersih. Nah, kalau di sekolah, ya, kita biasakan hidup bersih, masuk sekolah, pikir dulu. Nah, harapan kita dia pulang sekolah bisa diterapkannya di rumah. Nah, itu tujuannya, pencapaian pengetahuan daripada transfer pengetahuan. Ya, transfer itu mungkin kita sampaikan belum tentu dia ingat, pulang nanti besok belum tentu dia ingat. Kalau dia pengetahuan, ya, langsung diterapkannya di rumah, insya Allah, ya, bisa dia jalankan. Lanjut, metode pembelajaran. Metode yang tidak sesuai dengan pencapaian pelajaran akan menjadi kendala. Nah, kalau metode yang kita sampaikan tidak cocok, ya, akan menjadi masalah. Misalnya ini apa yang tidak cocok materi, materi planet misalnya, kita menggunakan metode apa yang salah kira-kira? Menggunakan metode ceramah. Nah, kira-kira pas tidak itu menggunakan metode itu, menerapkan hanya materi saja tanpa ini bentuk gambarnya, ini planet Venus, tidak harus. Bagaimana kira-kira siswa itu paham tidak? Cuma menyatukan materi tanpa harus ini bentuk rupanya, kira-kira. Jadi cocoknya metode apa planet itu? Hah? Metode apa cocoknya kalau menyampaikan planet? Demonstrasi, ya, dengan alat peraga, ya. Nah, kalau cuma materi tidak bisa. Penilaian tak hanya berorientasi pada ketercapaian pembelajaran, bukan vonis terhadap kesalahan. Artinya penilaian masih bisa berubah selagi siswa bersedia memperbaiki. Jadi nilai itu bukan akhir dari segalanya. Ya, kalau ada itu masih mau berubah, ya kita masih bisa untuk memperbaiki sepanjang proses pembelajaran. Hasil ini sulit dilakukan bila sistem penilaian masih hanya menggunakan sistem tertulis dan tugas menjadi penilaian terhadap siswanya, bukan hanya tertulis dan tugas, tapi juga bisa kita menilai secara formal, menilai tingkah lakunya. Berarti nilai itu, ya, bukan nilai dia tugasnya, nilai dia ujian, tapi tingkah lakunya, akhlaknya, ya, bagaimana, apakah dia bisa berubah atau tidak berubah terhadap pembelajarannya. Seperti ya Bapak Ibu yang di sini kan, ada yang masuk bolos, ya, apa namanya, perbedaan karakter yang tidak masuk. Nah, itu termasuk tingkah lakunya terhadap guru, terhadap temannya. Prinsip penilaian. Jadi penilaian itu bukan hanya dia ujian saja. Jadi kita menilai juga tingkah lakunya. Seperti di rapor itu kan, nilai alat itu apa saja di rapor itu? Sikap apa saja? Toleransi, sosial. Nah, itu ini termasuk dalam prinsip penilaian. Ya, lanjut. Nah, tahap pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari, nah, seperti di RPT itu, kita tidak asing kan ini ya. Tahap awal, tahap inti, tahap penutup. Kalau tahap awal itu apa Bapak Ibu di RPT isinya? Pembukaan, ya.
bisa juga ekspresi, resepsi dulu ya. Baru tahap inti. Tahap inti menyampaikan materi ya. Kalau tahap penutup apa saja sifat penutup tuh? Ya, refleksi ya, menyimpulkan, evaluasi termasuk tahap penutup masuk ya. Ini semua adalah sebuah RPP. Nah seperti itu, amal RPP kita sudah tahu semua, harus diajari lagi ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah kesimpulannya, dalam kesimpulan judul kita dari PMN itu memandu pembelajaran perencanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dalam semester Juni nanti kita bagaimana? Mau berubah tidak? Yang tema kita di PMM itu indikatornya. Berubah tidak? Ya, kalau menurut panduan itu bisa berubah, bisa dijalankan lagi. Ya. Nah, dalam kesimpulan kita kebahas ini adalah menganalisis hasil data sebagai dasar kesepakatan rencana pembelajaran. Nah, hasil data yang kita tadi sudah kumpulkan, ya. Nah, sudah kita simpulkan dalam bentuk PPT tadi. Sumber daya data yang paling ya, sumber daya berarti kita ya, makanya kita sering harus tiga ke pemerintah itu untuk menambah pengetahuan kita, seperti melakukan ikut KKI, webinar, memahami apa saja di PMM itu kan banyak materinya ya. Anggaran dana, nah anggaran dana ini sangat mendukung proses belajar mengajar, seperti kita menggunakan alat peraga, spidol, kebijakan dari sekolah tersebut. Nah inilah observasi praktek dari persekolahan dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum terima kasih, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sudah siap? Ada yang mau tanya? Terpahami Bapak Ibu? Ya, baiklah. Bapak akhiri cukup di sini. Semoga ini bermanfaat. Ya, Bapak. Jadi dari kesimpulan Pak, ini sebenarnya bukan mau bertanya ataupun usulan atau seperti apa, tapi ya terserah bagaimana cara memaknai. Karena dilihat dari kemajuan teknologi ini bahwasanya untuk anak itu memang dari kelas 1 itu sebenarnya sudah jauh perbandingan cara kita mengajar dengan istilahnya negara-negara lain ataupun provinsi yang lain. Saya lihat di situ sudah mereka itu mempraktekkan seperti menjurus anak kelas 1 itu sudah belajar masa, jadi membentuk karakter mereka kan. Jadi ada yang istilahnya itu sejenis bangunan atau buat sisir atau apa kan seperti itu. Jadi menjurus ke pembelajaran seperti itu. Saya rasa seperti itu. Ya, seperti Bapak punya keponakan di Riau itu kakek kelas 2 disuruh buat keripik. Oh, umum Bapak dengarnya. Nah, ternyata sesuai keadaan lingkungan mereka. Ternyata lingkungan mereka itu ada yang buat keripik di situ. Jadi anaknya itu berpengalaman lihat secara langsung. Nah, jadi di kelas wali kelasnya itu menerapkan mengolah keripik tadi. Nah, ya untuk anak yang untuk keripik tadi. Jadi kusnya, mimpinnya, ini begini buatnya. Jadi yang tidak tahu yang tahu. Oh begitu ternyata penerapan P5 itu. Misalnya boros, misalnya anak di rumahnya usaha tahu tempe, otomatis anaknya kan tahu cara pembuatan tahu tempe walaupun itu masih kelas 1 dia bercerita. Nah setiap hari dilihatnya. Nah, bisa diterapkan di sekolah. Nah, jadi mengajak teman-temannya, oh itu bentuk P5 itu baru tahu. Ya, memanfaatkan keadaan aktivitas keluarganya. Itu bisa diterapkan di sekolah. Nah, itulah ya Bapak Ibu, memandu perencanaan
pembelajaran kita. Jadi rencananya Bapak tahun ajaran baru nanti indikator TEP kita berubah. Ya, siapa tahu indikator kita ini diambil di sekolah lain di Bandar Maja ini. Nah, seperti tekanan sama dari ini indikatornya mempresentasikan visi misi. Nah, insya Allah kita ini menggunakan itu, mereka memakai indikator kita. Ada 6 ya indikator TEP itu. Nah, jadi kita itu berfokus di itu. Kita mencari langkah-langkah kita itu berfokus di indikator itu. Makanya dari kemarin itu apa indikator judulnya di sekolah kita ini, ternyata Bapak buka itu di memandu perencanaan pembelajaran, yaitu di tentang penyusunan RPP, silabus, lagi kalau perangkat guru itu Bapak Ibu, perangkat guru itu RPP, prota ya, prosel, silabus, nah, evaluasi, analisis, nah, lengkap. Nah itulah tema kita yang kita bahas satu semester ini. Nah, kalau kita mempresentasikan visi misi, jadi visi misi kita ada di